Kalau rest itu, misalkan Anda olahraga ya, banyak melakukan aktivitas kegiatan, sport, tapi pikirannya kacau, itu bahaya. Jadi sebenarnya olahraga itu harusnya rest. Oke, itu lebih berbahaya malah. Nah tahun ini, tahun 2022 ini adalah tahun yang disebut tahun rest and acceleration. Nah saya akan mulai masuk ke materi, tadi belum masuk materi nih, baru cerita itu. Jadi tahun 2022 ini, kenapa disebut tahun rest and acceleration? Rest itu, kalau Anda nggak rest, Anda akan full of burden dan kalian nggak efektif. Kerjain apa nggak efektif. Oh my God. Kadang rest itu unconditional, nggak dikondisikan. Jadi retreat ini harus Anda bisa rest. Gitu. Misalkan ada yang emosional ya, saya tadi ngedoain beberapa di antara Anda emosional gitu kan. Tetapi itu nangis itu Anda merilis semua emosi Anda. Mengosongkan beban Anda. Itu perlu. Apalagi kalau membuat cowok-cowok nangis kan nggak mudah kan? Gitu kan. Nah saya di Brasil waktu itu para jenderal itu nangis-nangis di depan umum. Padahal jenderal itu nggak boleh nangis. Kan malu banget jenderal, bintang 3, bintang 4 pada nangis gitu di konferensi itu. Kata saya nggak ngapa-ngapain mereka kok. Cuman saya katakan kalian perwira tapi kalian nggak cinta bangsamu. Dan gak siap mati untuk bangsamu. Perkataan begitu kecetot mereka gitu. Jadi akhirnya mereka berlari dan ngambil bendera Brasil dan nangis di situ, nangisnya memalukan sekali gitu kan. Dan gak bisa di stop. Yaitu rest. Nah tahun ini adalah tahun 2022 ini. Hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77. Dan ini siklus 7 tahun berbahaya. Itu namanya Smita. Jadi tahun ini tahun berbahaya. Saya waktu itu dapat ini. Di awal tahun saya dapat gini. Saya bermimpi, sampai ingat nih mimpinya ini. Udah batu besar banget, mungkin segede hotel gini loh batunya ya. Tetapi itu dari batu marmer tapi banyak air licin gitu ya. Nah di situ banyak orang-orang berjalan di atasnya dan ada yang pakai dasi gitu, ada anak-anak kecil langsung terpleset dan hilang jatuh gitu, hilang gitu. Kata saya ngeri banget sih. Ini maksudnya apa? Nah tadi juga saya katakan mengenai the fog war, oke? Itu kita ini ada di medan tempur yang hati-hati kita jangan masuk di mana hal itu di mana there is no presence. Itu not namanya, tanah not. Anda tahu nggak? Saya ini orang yang bisa mobilisasi. Nggak ada di Indonesia bisa mobilisasi stadion demi stadion. Kelemahan saya atau apa itu? Ini ambisi yang harus dibunuh dalam diri saya. Karena bahayanya itu di folk war itu ketika Anda mulai cari popularitas. Di situ titik kejatuhan. Nah hamba-hamba Tuhan sekarang lagi cari viewer dari isu yang tinggi, dia akan ada di atas. Itu sama dengan Babel yang gak kelihatan. Babel itu mencari nama. Babel yang gak kelihatan sekarang adalah sosial media. Nah, Tuhan singkatkan lagi mengenai black hole, mengenai sosial media ini karena algoritma itu Anda harus pelajari ya, anak-anak muda khususnya. Saya nggak ada waktu untuk hal ini. Ngeri algoritma itu ternyata. Itu benar-benar di mana algoritma itu adalah misalkan menyimpulkan, Bapak otaknya gimana, Ibu otaknya gimana, dikumpulkan menjadi satu kesimpulan. Ini jadi Tuhan kita ke depan teknologi nih. Ngeri banget. Anak-anak kita banyak kan nggak di sini. They don't know about it. Dan mereka kata, Bapak, Pak, Mama tuh kuno kalian tuh.
Jadi kita sedang masuk dalam era yang super berbahaya. Nah, saya kembali lagi ke tahun 2022 ini. Resti gimana? Rest and acceleration. Rest tapi acceleration. Cepat, lebih cepat daripada sebelumnya. Nah, pernah Anda ke Bandara Cengkareng Terminal 3? Pernah ya? Saya pernah waktu itu naik Garuda. Apa tuh? Gate 1A atau gimana? Waduh, tak ampun di ujung. Bener gak? Di ujung jauh sekali. Itu di ujung yang bandara yang dulu itu direnov tuh kan. Jadi, saya bawa tentengan banyak. Saya melihat orang-orang udah mulai berlari. Ada yang ibu-ibu jatuh juga, gitu, kecapean. Tetapi sebetulnya di dekat tembok itu ada namanya travelator. Ya, travelator. Tetapi bayangkan travelator ini banyak orang gak ngerti. Masuk dia berjalan di travelator itu kan lantai berjalan itu. Tapi dia tetap tenteng. Sampai pegawainya ngomong, taruh, itu tempat rest. Ngerti gak? Tanpa Anda lakukan apa-apa, Anda udah ada di ujung sini. Banyak di antara kalian doing ministry atau apapun, Anda seharusnya rest, tetapi Anda masih tetap carry, memikul beban yang berat yang gak perlu. Karena membutuhkan namanya jeda. Nah, dari situ Anda juga nggak dibuat terus travelator terus. Karena ada saatnya Anda harus carry lagi. Udah gitu menemukan travelator lagi dan Anda taruh lagi di situ, Anda diam. Mengerti? Manusia udah bisa mikir begitu, masa Tuhan nggak bisa mikir buat kita? Jadi, ini tahun yang super berbahaya karena siklus 7 tahun ini adalah kalau kita lihat tahun ini akan terjadi inflasi hebat-hebatan. Apalagi ini Pertalite udah naik ya, itu berarti masyarakat rendah kan, ya, masyarakat tingkat bawah. Saya biasa kalau full tank itu 350.000, sekarang 550.000. Udah high cost. Tol pada naik, semua pada naik, bawang goreng naik, semua naik gitu kan. Turki ngeri banget 74,5% inflasinya. Kalau di perang nih, padam nih ya Rusia dengan Ukraina. Sebenarnya kita juga nggak boleh ngejudge Putin ya. Putin ini sebetulnya Rusia itu menolong Indonesia. Kalau Indonesia nggak ada Rusia dulu, Indonesia nggak merdeka. Nah kita mesti digiring oleh waktu Tuhan. Nah Rusia kalau ini nggak berhenti nih, diperkirakan kan itu tuh Rusia tuh bukan mau menginvasi, sebetulnya demilitarisasi karena dia mau ikut NATO. Jadi harus kekuatan itu harus seimbang. Nah Indonesia ini kan sebetulnya non-blok. Jadi kita juga doa jangan blok-blokan. Itu tahun 1956 kenapa aku mempelajari ada Dasar-Sila Bandung. Bandung itu ibu kota Asia Afrika. Makanya berbahagialah Pak Yosef orang Bandung. Kan ya. Ibu kota. Baru bulan kemarin ditahbiskan lagi di United Nations. Bandung is the capital city of Asia Afrika. Nah, jadi kita lihat di sini 7 tahun siklus ini, kita lihat 7 tahun ke belakang krisis. 7 tahunnya juga krisis. Aneh gitu kan. Ini memang si Yahudi juga ini tuh ngerti banget soal timing, tetapi ini waktunya Tuhan. Nah bayangkan kalau ini demilitarisasi ini gak berhenti 3 bulan, bulan September, bulan Agustus musim dingin. Pasokan gas gimana? Pasokan gandum gimana? Dan Anda ngelihat sekarang senjata itu bukan hanya senjata weapon begitu kan. Tapi senjata itu sekarang pakai bio. Tanamkan virus ke binatang. Jadilah virus monyet. Jadilah ini.
Itu semua dijadiin. Karena mereka mau perang dagang. Bayangkan sekarang kalau kita lihat para globalis bisa menyatu. Ke depan itu, bisnis yang paling besar bukan banyak lahannya, Anda akan dikejar pajak. Halo? Makanya ketika Anda melakukan misi, saya sih sekarang melakukan misi, gue mau kayak di Bali nih, gue mau kontrak gini, berapa? 30 tahun aku sewa, 300 juta. Oke. Jangan ownership-nya ke kita. Tuhan lagi goncangin nih ownership nih. Ya, yang serakah-serakah, udah rumah mah cukup 1, jangan 5. Tuh banyak kesindiran, salah ngomong saya nih. Salah ngomong gua nih. Karena nanti penghasilan terbesar pasti dari pajak. Nah sekarang ketika pasok ini nggak ada musim dingin, gimana? Kita nih akan menghadapi satu doomsday besar. Hanya berapa bulan lagi ke depan. Where is heaven? Indonesia. Surga itu ada di Indonesia. Cepetan 3-4 bulan kita, kalau bisa nursery nih, jangan plantation. Karena plantation itu Anda akan diudak oleh penduduk dan akan Anda dikejar. Konglomerat masuk satu nih ya. Pembibitan. Bibit itu akan jadi, kenapa Yusuf juga benih? Yusuf punya nggak? Saya sampai ke Goshen, ke mana tuh, Al-Fayum, tempat lumbung Yusuf di sana. Gue pikir Yusuf gimana sih ya? Ternyata masih ada kalinya, ada apanya. Jadi mereka bisa bikin hidrolik seperti gini. Masuk nih ya, gandum misalkan ya, untuk tahun ini. Itu tahun yang ke-7 tuh ngangkat lagi gitu, untuk dipakai. Kok hebatnya luar biasa. Kenapa sekarang otak lebih brilian tapi nggak seperti Yusuf gitu. Jadi yang dipakai stok lama. Selalu stok lama. Nah saya pernah lakukan ini di Zimbabwe waktu itu. Zimbabwe itu 97% orang Kristen. Tapi kenapa 1 rupiah waktu itu 125.000. 1 Zimbabwean dolar 125.000 rupiah. Oh my God, jadi aku kesana itu jadi kaya banget. Uangnya lebih gede dari dompet saya gitu kan. Tapi sekali beli apel 1 kilo 125 miliar. Gila, 125 miliar nolnya gimana? Kencing aku bayar 3 juta, kencing. Gua lamain tuh kencing, 3 juta men. 3 juta bayar. Jadi aku tuh selalu menyelami, gini apa Tuhan, ini apa nih kantong Kristen kayak NTT dan sebagainya, Manado dan sebagainya. Aduh Tuhan, ini apa yang terjadi? Curse, no father. Kalau Anda nggak kebil, turn your heart to the children. Malaki 4. Aku bisa ngelihat gini deh. Pokoknya di mana wilayah itu terjadi kutuk, no father. Dah itu aja titik. Too many leaders, no father. Father itu covenant loh. Jadi perjanjian dengan Tuhan. Jadi saya katakan begini. Saya datang lagi ke sana, udah berapa 5-6 kali 7. Kumpulin semua pendeta kata saya. Kumpul semua pendeta, kalau di sana tuh semua harus berjas, mau retreat gini juga berjas, gak ada pakai kaos oblong gitu, gak ada. Kalau di sana tuh benar-benar kalau ibadah tuh surga banget gitu kan. Dasinya mengkilat-mengkilat. Tapi saya katakan, kita gemar untuk ibadah. Do you feel the presence of the Father? Tuhan tuh muak dengan celebration kita. Nari terus nari gitu kan. Apakah Tuhan disenangkan? Belum tentu.
Jangan tersinggung penari. Jangan tersinggung. Coba, saya semalam juga ngomong ini semua too much talking about amanat agung. Kita harus selesaikan amanat agung. Kata saya lu ngomong berjam-jam, kapan mau actionnya? Udah ini bukan eranya West lagi deh. Kita nih harus, Indonesia harus bersatu kata saya. Lalu waktu itu di Harare, tuh Harare ibu kota Zimbabwe. Itu kan ada juga orang Yahudi asli di sana ada. Masih ada. Nah, jadi bikinlah acara waktu itu. Para pendeta kumpul dan menangis. Wow, menangis melengking-lengking. Lebih parah dari tadi. Lebih parah. Nah, tadi belum nih. Kita baru permulaan. Terus udah repentance. Biasanya itu ada Tuhan memberikan satu namanya renewal. Pembaruan. Jangan go back lagi, kembali lagi ke jadul lagi. Saya nih usia begini nih, sekarang udah diberikan pengertian sama Tuhan. Jangan coba lu pakai metode yang dulu lagi, udah gak bisa. Tuhan selalu musim yang baru, memberikan strategi yang baru. Jadi waktu itu kita berdoa dan mana pakar-pakar pertanian. Ternyata semua pendeta di sana pakar pertanian. Keturunan Kain semua. Saya kata we need to repent. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Lalu bangun satu ini ternyata singkat cerita. Ada metode farming God's way. Dan itu lahir waktu itu. Namanya pertanian dengan cara Tuhan. Jadi ternyata simple. Simpelnya apa? Setiap tanggal segini sampai tanggal segini, maka kalian harus melakukan tanam dalam 20 hari. Misalnya gitu ya. Saya lupa lagi. 20 hari. Kalau late dari situ you gagal. Kok bisa begitu? Loh, Tuhan kan ciptakan musim. Dan Tuhan ciptakan DNA tanah dengan tanaman yang ada itu. Makanya kalau Presiden Amerika kan gak mau. Kalau misalkan di California, dia kacang California yang DNA-nya kacang California nggak bisa ambil kacang dari Thailand gitu kan. Itu bisa crash DNA-nya. Gitu. Jadi yang originalnya. Akhirnya farming God's way ini dalam 3 tahun berhasil dan mereka jadi eksporter jagung. Pengekspor jagung. Jadi intinya bukan pertaniannya, bukan jagungnya, di mana? Intinya di mana? Leadership yang no father. Gak punya hati Bapa. Emang Tuhan gak mau memberkati? Tuhan juga bisa lakukan mujizat. Bukan, tapi kuncinya bukan di mujizat. Kenapa Tuhan selalu mengatakan, melihat orang banyak hati Tuhan berbelas kasihan. Intinya bukan 5 roti 2 ikan. Intinya bukan Tuhan gak mau bisa lakukan mujizat. Bukan. Yang menarik kuasa sorga turun itu adalah hati yang hancur. Tuhan bersemayam di mana? Bersemayam di mana? Hati yang. Dan sekarang kita lihat Tuhan itu bersemayam di hati yang hancur. Kedua, Tuhan bersemayam di mana? Puji-pujian. Puji-pujian itu apa maksudnya? Mulut yang memuliakan Tuhan dan hidupnya menjadi sacrifice. Itu worship namanya. Hidup kita jadi korban. Tetapi yang ketiga, Tuhan dwell di mana? 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Tapi sekarang dibuat social distancing. Harusnya kan physical kan. Kenapa namanya social distancing? Supaya orang jadi error, gelo, edan nanti semua. Ketawa sendiri, apa sendiri, bikin metaverse, bikin apa. Oke, aku nggak mau menghujat metaverse, tetapi ketika teman mantu saya nih, Pak, ada temanku married tuh di metaverse. Aku lihat. Mesti undangan. Nanti aku minta undangannya ya. Jadi aku undangan.
Terus aku perhatikan metaverse gimana nih memberkatinya gitu ya. Aku pengen tahu gitu kan. Aku gak mau ngejudge dulu gitu. Fine-fine aja sih gitu. Yang aku kaget namanya Grace. Papanya ada tuh. Emang kenapa? Papanya udah mati. Diundang lagi dan memberkati. Ini gak terima. Ini gua gak terima. Dalam nama Yesus semua. Gimana ini social distancing ini bukan sekedar physical. Di hidup sendiri. Gimana gua? Lu jangan komentar deh. Lu jangan kritik. Ini gimana gua aja. I have right to do this. Aku punya hak untuk lakukannya. Coba Anda sekarang punya anak Anda gadget. Ini kan hypnomagnetic. Dia main. Udah si omahnya ya istriku tuh suka gini. Udah main udah kelamaan itu bata bengkak. Nanti gini nanti gitu. Ngamuk. Kenapa? Karena selalu ada judgment. Katanya orang Kristen tapi ada penghakiman terus. The way-nya udah salah. Aku biasa duduk dengan dia. Oke. Let's think about this. Oke. Aku pokoknya gak mau ya yang setan-setan tuh. Aku tahu dari papi itu gak boleh opa, gak boleh. Cerita. Ya udah ya. Sekarang kita nih harus kan kita jadi strong leader. Harus jadi leader. Kita tuh harus bisa ngerem. Kapan kita continue, kapan kita harus stop gini. Nah kita outing dulu. Nah, harus pernah outing gak? Nah. Suami istri juga perlu outing tanpa children. Kalau enggak childrennya jadi Allahnya. Apa-apa anak. Berdua, quality time. Ini yang paling bahaya sekarang ini adalah setelah pandemi ini apa? Dengan algoritma, dengan big data. Bisnis ke depan bukan sekedar banyak aset tapi data. Kenapa lu tuh enggak pakai kayak Air Asia? Dalam 30 minutes take off, ini landed, jadi gini, jadi gak syarat beban gitu kan. Dan leasing aja gak usah punya own banyak pesawat gitu kan. Itu tinggal sewa gitu kan, pesawat sekarang gitu kan. Jadi sekarang tuh asetnya light, tapi profit. Karena kebanyakan aset, nanti bisa lose bukan less. Kehilangan profit. Makanya kenapa ada franchise? Aku bikin ayam geprek, gak usah aku buka di Temanggung begini. You bikin di Temanggung, mau gak? Bayar 15% kayaknya. Gitu kan? Sistemnya gitu. Ayam geprek, you bikin di Malaysia. TKW itu hebat banget makan ayam geprek dan banyak duitnya. Ayam geprek bikin di Saudi Arabia. Laku banget. Nah, bisa gak kita cross the border kayak begitu cara berpikirnya? Jadi ownership kita mesti rada dikurangin. Makanya kolaborasi dengan sinergi ini penting banget nih, dua kata ini. Kalau Anda gak kolaborasi, tinggal nunggu. Kalau Anda gak sinergi, Anda kecapean sendiri. Nah, sekarang kita lihat 2022 kembali lagi. 2022 ini krusial. Kita mau kemana? Putusin sekarang. Kalau 2023 kenapa saya ngomong tahun ini? Tahun depan. Late. Karena udah namanya situasinya udah ketebak. Dan Anda paling tahun 2023 lakukan antisipasi. Kayak tadi misalnya berapa orang dari bergandengan tangan nih, yang siapa? Ibu ya, yang bergandengan tangan 5 orang. Nice. 5 orang itu jangan hanya bergandengan tangan, punya kas aja bersama. Bisa beresin satu desa. Cuman mikir gak ke situ? Mikir gak ke situ? Let's do the mission together.
Five of us, 5 orang di antara kita. 5, so powerful. Yang satu bisa masak, yang satu tukang nail, misalkan pedi, segala macam. Yang satu tukang apa. Coba, itu kan bisa jadi satu kesatuan. Saya lakukan team building kayak begini di mana-mana. Kalau nggak tahun ini, tahun depan, you hanya antisipasi. Biasa kita gerasa gerusu, udah kejadian baru. Kalau udah gempa baru heboh. Jadi kita harus lebih strategis. Nah, jadi kata semitah itu adalah merilis semua yang ada pada kita untuk mendapatkan yang new, suatu yang baru. Suatu yang baru. Jadi ownership kita ya, misalkan 5, accelerationnya gimana cara percepatannya. Jadi cara percepatannya begini. Kalau saya bagi-bagi benih, misalkan, atau bagi sembako, whatever, bagi apa gitu, saya selalu sembunyi. Gak mau diketahui nama saya. Untuk strategi. Karena misi saya harus jutaan. Karena kecetor aja 10 aja biji, gimana udah heboh, saya udah kena. Ngerti gak? Jadi saya akan bangun namanya team building kayak begini. Tolong bangkit berdiri. Jadi kita harus punya spirit of adoption untuk acceleration, mengakselerasi. Ini kan ada beberapa cabang. Ada dari Wonosobo, dari Purwokerto. Nah, ini coba 3 kota. 3 maju sini. Ini tuh punya power, tapi seringkali jadi power tower sendiri. You di Purwokerto apa profesinya? Gembala. Kontrak. Oh my God, kontraktor kecil-kecil kontraktor. Dia ke art, oke, aku tahu dia doing ministry, tapi apa passion Anda apa? Pantesan kuliner. Terus? Ya? Apa? Jangan nyebut pendetanya. Nursery. Nursery yang aku baru sebut. Pertanian. Apa nggak nyambung 3? Jadi ekosistem. Nursery tanpa kontraktor, gubuk deh lo. Ini nggak ada kuliner, tambah kurus dah. Kita coba adopsi 3 of you. Apa Anda nggak percaya bahwa Tuhan bawa kalian ke Salatiga? Gak punya tujuan. Ini mah dasar aja panitia bikin-bikin. Udah di Salatiga no. Udah putusin cepet. Emang pengangguran. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Salatiga kota Kristen. Kenapa sekarang kurang dari 50%? KKR boleh subuh di sini jam 4 pagi. Gitu kan. 3 ini bisa apa? Adopsi. Coba ke sini. Adopsi. Adopsi, pegang, adopsi. Kalau misalkan Bapak pergi ke wali kota, ada lahan, silakan 2 hektar pakai. Oke, buruan. Oke, pertaniannya gimana? Kulinernya gimana? Ini udah hasil berapa? Kita nggak pernah mikir ekosistem, mikirnya misi. Misi itu dana. Oh please, bertobat dari hal yang jahat seperti itu. Misi is not money. Saya nih ke Sabu misalkan. Oke, wakil bupatinya Yohanes. Johannes. Kata saya, Joh, lu mesti jadi wakil bupati. Nanti kalau lu jadi wakil bupati,
Kita bangun bersama-sama. Kita gandeng. Aku pengen, mana kontraktor? Mana kuliner, makanan begitu tata boga harus diatur dong. Bikin satu pasar kulineran. Kita bagi. Terus gini-gini. Aku sekarang dapat apa nih? Lahan. Di Nusa Penida aja 2000 hektar. Tapi siapa mana si ininya? Si kontraktornya. Si kulinernya. You are not living in unity. Semua lagi cari hidup masing-masing. Apakah Tuhan gak bisa berikan hidup kepada kamu? We are struggle with the problem another problem. Aku ngelihat ini gunung Teletabis diberikan kepadaku. Gimana Bali akan penuh kemuliaan Tuhan. Sampai mereka ngomong gini. Sudah, kita gak boleh dibeli tanah. Gara-gara anaknya tuh narkoba, jadi aku adopsi. Gitu. Jadi melihat kebaikan kita. Gitu ada. Oke silakan aja Pak. Sewa aja sewa 25 tahun. 25 tahun. Terus saya mesti bayar berapa? Gak ada anak. Berapa aja? Berapa aja tuh berapa? 2 juta boleh. Cuman syarat. Coba sekarang you mau gak? You lagi kurang apa nih? Kurang kerjaan? Atau kurang dana? Kurang apa? Oke. Lu bangunin 10 cottage dulu. Yang gayanya international. 1 hari mesti $250. Mana lagi aku lagi keulangan duit. Aku lagi gak punya duit gini. Aku cari konglomerat tuh. Ini gaya konglomerat 1. Bless the Lord of my soul. Apa kita nih gak bisa bikin MOU demi MOU bangun kota? Oke, you dapat profit. You gimana pertaniannya? Aku tau gak di Teletabis tuh disuruh bikin apa? Kebun anggur. Terus begitu aku bisa di sana itu bisa apa tuh? Karena kita yang pertama punya otoritas, yang kedua karena relationship yang baik. Mengerti nggak? Anda tuh punya otoritas tapi nggak pernah dipakai. Karena itu your own punyamu dan itu hidupmu. Nah, apa acceleration ke depan? Akselerasi itu percepatan. Tapi kita membutuhkan assessment. Assessment itu apa? Ruang tembusnya dari mana? Jadi angka 7, coba kita 5782 kan? Pehbet. Itu 826 kali. Dan mereka sedang merancang itu seharusnya tahun yang paling bagus itu after tahun ini untuk pembangunan Bait Allah. Nah, kita lihat apa setelah WPA ini ada? We must go. We will go. Waduh, kata saya ini. Karena kita ini sepertinya perlu wake up call. Kita masih gak mudeng gitu. Baru bangun kita nih. Eranya seperti ini. Suku-suku, bangsa-bangsa ini sedang menunggu kita nih. Ternyata semalam itulah tahun dunia berdoa untuk Indonesia. Hah, gak kebetulan kata saya tuh. Ini yang saya mau sharekan. Cuman masalahnya Anda nangkep atau enggak? Nah kita dipanggil, saya membutuhkan partner-partner kerja untuk mulai bergerak ke Asia Pasifik. Oh Lord, percaya nggak akan ada gelombang yang sedang datang. Anak cucu kita lagi dipakai. Melalui kematian anak saya, itu setan sedang menjegal saya. Supaya saya sedih, saya nggak mau kerja, saya nggak mau lakukan sesuatu. Salah strategi dia. Saya di kuburan anak saya ngomong Reza. Masa di Purwokerto, berapa jam sebelum dia dipanggil Tuhan, saya kan panggil dia. Reza sama Claudia ya istrinya. Reza, kamu mau ikut papa lagi ke Jakarta atau ke Bandung atau gimana? Kamu udah betah di sini Reza? Iya Pak, sampai mati.
Aku jujurnya ke Jateng nih rada kurang ini deh. Selalu ada yang ngalangin terus. Setiap aku mengunjungi ke Purwokerto, ke Jateng. Kayak something gimana. Ternyata itu setan membuat satu strategi. Untuk ngeblokade jalan. Terus saya tanya ke istrinya Claudia. Kamu gimana di Purwokerto ini? Gimana ya Pak ya? Antara betah gak betah. Ini kampungmu loh. Gitu. Gak taunya. Dia dipanggil Tuhan dan saya ngomong di kuburan. Kamu mati satu karena memang saat udah kamu bicara. Tetapi aku minta di kuburan tuh kepada Tuhan. Jutaan resa baru. Dari Jawa Tengah ini. Aku ngomong begitu di depan semua orang itu. Aku minta satu hal Tuhan, satu mati. Aku minta jutaan resa baru muncul. Makanya Tuhan beri. Seperti ini. Siapa Glory tadi? Glory itu lahir dari seorang pendoa. Namanya Esther. Dia tinggal di Bandung. Dan itu kalau ke Menara Doa itu gak ada alasan punya baby. Enggak, bayi itu dibawa. Jadi aku tumpangi tangan ke dia dalam nama Yesus. Goy, kamu dipakai. Nah sekarang udah pindah ke Bogor, umur 19 tahun. Kata saya nanti di WPA saya pengen anak-anak mulai berbicara. Gayanya udah layan. Lalu aku minta Goy dengan Esther, mamanya kesaksian. Di hari ketiga. Apa yang terjadi setelah saya minta, besoknya dia tabrakan. Si Esther sama suaminya naik motor, ditendang sama orang yang naik motor dari depan. Sampai papanya tuh copot ininya, mesti ke Jogja, dioperasi. Esther ini, mamanya itu tulang rusuknya patah. Terus kakinya bengkak satu. Makanya saya nggak tahu itu beda size tuh lagi kesaksiannya. Dia naik ke panggung itu dengan sakit. Nganter anaknya kesaksian. Siapa nih Glory ini? Glory ini adalah orang yang buat jaket tapi dicat. Tulisan Alkitab. Ayat-ayat Alkitab. Itu kan hanya produk. Kata saya itu hanya produk. Tapi itu alat di tangan Tuhan. Nah, jadi itu diminati oleh banyak Daniel Mananta, oleh apa gitu. Jadi itu catchy banget lah. Padahal buatku ya biasa-biasa. Tapi buat orang dunia, wow, dahsyat banget. Setelah kesaksian di WPA, apa yang terjadi? Orang Pak Jokowi telepon. Goy, kamu yang bikin ini jaket, tolong bikinin untuk Pak Jokowi segera dalam 2 minggu. Pak Jokowi, terus Pak Erick Thohir, terus Pak Pramono Anung, 3 orang bisa hari kedua setelah kesaksian ini telepon dan order jaket. Ini ada apa? Promosi. Lalu hari ketiga habis kesaksian, telepon aku lagi, nyebut aku Opa. Opa, ini gimana Opa? Ada apa Goy, ada apa? Ini lagi 30 orang mahasiswa ngumpul. Telepon dia, Goy doain aku dong. Ya doain dia telepon. Terus apa yang terjadi Opa? Gelimpangan 30 orang semua dipenuhi Roh Kudus. Anda tahu Roh Kudus? Bekerjanya gimana? Dia ngerti. Nggak sekedar di dalam ruangan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dampaknya gelombangnya kemana-mana. Apa Anda ke Salatiga nggak gempar ini? Alam roh tuh gempar loh di sini. Ada getaran. Benar nggak? Karena saya nangkapnya begini, kalau kita di dalam doa kita harus ngerti dimensi ini. Saya waktu itu, saya nggak sebut lah namanya ya. Pengkhotbah anak muda ke Indonesia. Dia tuh penginjil. Penginjil tuh kayak Billy Graham. Kalau Billy Graham khotbah di sini, yang bertobat tuh bisa 3 kilometer di sana, nggak ke KKR. Bisa begitu. Nah,
Si orang ini saya bawa ke Starbucks di Jakarta, di Sarinah. Oke, let's have some coffee. Kayak pergi ke Sarinah di Starbucks. Apa yang terjadi? Dia masuk ke Starbucks, bergelimpangan orang. Gue pikir, lu gimana sih bisa begini? Langsung orang yang lagi duduk di sini, Anda mungkin belum punya pengalaman. Anda punya pengalaman bergelimpangan di karpet kayak begini nih. Kalau dia di Starbucks, gue jadi pusing. Kok langsung jatuh gitu, orang lagi duduk. Anda tahu Roh Kudus bekerjanya gimana? Lebih besar daripada apa yang kita pikirin. Nah, kita baca di dalam Mazmur 22. Ini penting buat kita semua. Kalau kita nggak ngerti masalah ini, kita nih lagi berlari di tempat terus. Mazmur 22 ayat 31 dan 32. Yuk kita baca. Kita sering kali menganggap anak kecil itu gak bisa apa-apa. Dia belum level STT. Dia apa peringkatnya dibanding gue yang udah tinggi. Gue udah S3. Tapi S3 apa menjamin, do you know about the kingdom of God? Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu ada di anak-anak loh. Nah, di dalam Mazmur 22 ayat 31. Anak cucu akan. Kita hanya sebatas kalimat ini. Jadikan dia Kristen, masuk sekolah minggu. Rajin baca doa. Gitu kan. 99% orang Kristen begitu. Harusnya terus dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mana? Belum nampak. Anda mau supaya anak dipinter, nanti harus di UPH, nanti harus di Seattle, nanti harus gini-gini. Pinter sendiri di antara orang yang on gimana semua. Jadi kita nih harus prepare dia untuk menceritakan kepada generasi yang belum ada. Karena kita gak bakalan ada. Lu juga gak bakalan ada nanti gitu kan. Ini mata rantai keputus semua. Dengan kekristenan ini. Terus yang lebih ngeri lagi ayat berikut. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa. Bangsanya belum lahir, men. Gue preaching ke sini, tapi ke sini legacy untuk dia preaching ke sini. Gue jadi bingung lihat mami mertuaku 87 tahun, udah Kristen 80 tahun. Aku bukan meremehkan, dia orang yang setia. Mami itu take care cicit luar biasa loh, jarang. Orang 87 tahun kasih makan ke cicit, gimana. Tapi kenapa gua ngelihat kok cucu gua bukan banggain cucu gua, bukan. Ini kok dinasihatin, emak gak boleh begitu bicaranya, emak baru aja berdoa. Jadi siapa yang udah, ini lebih dari 80 tahun nih pengetahuannya. Karena mindset kita. Kristen talk. Ini sulit nih menjabarkan karena bangsa ini belum lahir. Bangsa ke depan kayak seperti apa? Bisa seperti saya khotbah gini nggak bisa. Pakai new rolling. Chips. Ditaruh di sini. Dan ngeri banget sekarang chipsnya itu kok bisa pakai kekuatan seperti Marvel begitu. Bisa ngomong gini, 4 ini pindah keluar ruangan. Aku diam aja, pindah loh, kalian pindah.
Evil banget. Jadi pakai hipno. Makanya nanti ke depan itu kan kesehatan. Isunya untuk kesehatan. Dan saya pikir 2030 enggak, ternyata sekarang dipercepat. Jadi kalau misalkan sakit jantung, sakit apa, ini pakai robot nano, masukin aja, nanti nge-operasiin sendiri. Anda udah nonton dinosaurus yang baru? Iya, Jurassic Park Dominion. Itu mereka jadi mendominian si dinosaurusnya. Nggak ada di Alkitab, dengerin aku aja ini mah. Nah, jadi itu apa? Itu soal apa? Ini teknologi ke depan DNA itu akan direproduce seperti itu. Kapan? Tahun depan. Makanya ini yang kita ketinggalan di Indonesia ini cashless-nya. Ngerti nggak? Sistem kita ini ketinggalan, tapi itu kemurahan sebetulnya. Coba kalau nggak ada Putin, udah One World Order-nya udah running sekarang. Tahu nggak Anda? Saya punya kartu gitu ya, kartu kredit, kartu apa dan sebagainya. Ini kan Anda kalau udah punya kartu ini aja udah data udah terserap dan ini kan bayar komisi. Di satu kota kecil di Jerman. Komisinya cuma 0,000 sekian persen, tapi itu sebetulnya kekuatan data. Jadi berapa tahun lagi kita ngerti, berapa tahun lagi kita mau efektif. Tahu berapa tahun lagi kita mau akselerasi percepatan ini. Mau nggak kita pulang dari retail kita bermimpi. Punya visi yang besar. Tuhan, gue nggak mau gini-gini lagi. Gue mau 10 juta satu tahun satu orang dapat. Tapi selalu nanti mikirnya, uangnya dari mana? Kata saya kalau tiket, kalau ini ya pendoa-pendoa. Yes, Afrika, Tuhan, Mesir. Udah pernah ke Mesir belum? Nantilah berdoa untuk tiket. Ya, mimpi gede Mesir untuk beli tiket aja kagak tahu. Kata saya, lu udah punya paspor belum? Belum. KTP juga gak berlaku. Nah, udah jangan doa deh. Jangan doa, oke? Okay? Gua pusing kalau pendoa syafaat KTP aja gak berlaku. SIM udah gagal juga. Lu gimana mau ngegoncangin sorga di bumi? Jadi kita nih harus prepare dalam segala hal. Saya kan 1 billion soul of harvest. Saya minta Pak Aristarkus nih, regenerasi kita di jaringan doa nasional. Pak Aris, lu orang Karo boleh ditinggal di kampung tapi gak boleh kampungan. Pergi sama gua ke Amerika. Wah, Amerika tuh di mana ya? Amerika gak tahu. Terus lu udah punya paspor cepet bikin. Dia tuh lagi WPA. Terus udah gitu visa. Bikin visa Amerika. Baik. Di mana ya? Sampai detail titik koma saya terangin. Lu doa pinter ya, tapi ngelakukan hal gini aja nggak tahu gitu. Terus saldo gimana saldo? Nggak ada, cuma 3 juta. Gimana 3 juta? Mau ke Amerika lagi gitu. Kata saya, lu bertindak dengan iman. Kita pakai surat, invitation, gini. Lu tinggal doa yang kenceng. Lu niat, Tuhan, aku mau ada di Amerika. Aku mau untuk bergerak bersama-sama untuk menjangkau miliar jiwa. Lu ngomong gitu sama Tuhan. Saya digituin. Lu penerus gua, kan gitu. Dia ngomong begitu sama Tuhan. Pak Daniel said. Katanya. Doa gitu. Akhirnya dia dapat visa. Jadi pergi sama aku berdua. Setelah dari sini, pergi. Amazing kan? Amazing. Pernah ke Israel? Anda kalau ke Israel gak punya iman, punya duit juga gak bakalan bisa. Mesti iman. Nah, kita harus punya iman next nation-nya gimana. Era sudah berbeda ke depan. Era itu sudah berbeda. Kita akan memasuki satu acceleration of technology. Nah, jadi pelayanan paling efektif ke depan adalah mempergunakan sosial media. Tapi itu medan tempur.
Hati-hati orang media, Anda jangan pakai skill doang. Harus punya perisai roh. Karena Anda dikejar. Itu tuh ujung tombak. Jadi mereka harus diperhatikan, mereka harus di cover. Tahu gak WPA ini? Saya menyelenggarakan hybrid. Yang nonton 4 jutaan seluruh dunia. Ternyata mereka luka sama aku. Kok bisa sih? Sekitar 30 orang mereka kerja. Luka sama aku. Aku kenal aja enggak? Kenapa deh? Pokoknya di antara mereka pokoknya kalau Pak Daniel pancing ngadain gini-gini dengan timnya kita move semua. Apa yang membuat you gak suka? Robah-robah. Ya namanya pemimpin mah suka robah. Sanguin kita nih kan. Cuman kan mesti ngerti orang si pembicara kagak ada, yang satu ganti yang lain. Ya robah neng, bener gak? Bener gak? Bener gak? Jadi aku sebelum WPA, aku naik ke lantai 10. 30 orang di situ, dia setting, ini jendela ditutup, apa itu jadi wow. Ini yang menopang lantai 11 tuh mereka. Aku di situ. Aku kesini ingin mengapresiasi. Aku minta maaf. Kalau memang ada hal-hal yang salah dan membuat kalian gak bisa tidur gini. Terus saya katakan, aku boleh gak untuk menebus kesalahanku. Aku pengen kalian nanti holiday. Aku akan traktir kalian ke Bandung. Nanti pakai bis yang bagus, nanti kita makan. Langsung mereka. Yang gini gak pernah kita punya. Gak pernah ditawarin. Dan gak pernah di-expose mereka itu diapresiasi. Aku lagi nawarin begitu. Apakah kita udah full di saldo? Masih minus. Mesti bayar tiket ini berapa ribu, mesti bayar ini berapa ribu. Tapi aku terus mengapresiasi orang untuk next generation. Ke depan. Dan gimana cara menyelesaikan ini saldo kurang? Apakah kita langsung proposal kemana-mana? Ini budget RAB begini. Enggak. Aku anti yang gitu. Tuhan negor saya. Whatever you have. Apa yang kamu punya? Enggak punya. Tuhan tahu aku enggak punya. Aku lagi ngumpulin tiket untuk ke Amerika, untuk konferensi. Kan kalau orang luar ke sini kan semua dibayar hotel apa. Kalau kita ke sana bayar sendiri. Dari airport naik taksi sendiri. Gitu kan kurang ajarnya. Kalau orang Indonesia udah punya serabinya mau, nasi ayam, apalagi sampai gua kembung semalam udah banyak. Hospitality-nya sampai baiknya luar biasa gitu. Terus Tuhan ngomong, give it to me, berikan itu padaku. Ya udah, nothing tulus. Dimulai dari aku. Begitu aku beri itu, yang lain, aku nabur sedikit, kurang dong, kurang, tambah lagi. Tahu nggak sekarang saldonya berjibun-jibun kelebihan? Orang nanya, lebihnya berapa? Jangan nanya lu lagi kurang, nggak nanya lu, lebih berapa? Aku ke Amerika dapat email berapa hari yang lalu. Pak Daniel, please give us your flight schedule and your invoice. Invoice-nya, nah itu yang penting invoice-nya kan, bukan flight-nya. Terus invoice, karena dia akan bayarin flight saya dengan akomodasi, dengan makan, dengan apa. Yang gini jarang, makanya jangan menghina dulu. Di Amerika mereka bisa provide saya seperti itu. Jadi sebetulnya Tuhan mau melakukan sesuatu apa yang ada pada kita. Bukan apa yang gak ada. Saya sampai berdoa sama keluarga saya. Cucu-cucuku. Tuhan gak akan pakai apa yang tidak ada. Tuhan akan pakai apa yang masih ada. Tuhan gak pakai papi lagi. Tuhan mau pakai kamu. Ini bukan abad tekstil lagi. Kendaraan. Senjata, bukan. Kalau dulu retreat kita kan nggak gini kan, kita sekarang mah udah nyantai aja gini kan. Ya, dulu kita kan khotbah juga nggak boleh pakai blue jeans, toh. Tapi sekarang kan cuek.
Karena itu memang kita udah budaya udah lain. Udah budaya kolonial tuh udah lain. Nah sekarang yang diperhatikan ke depan adalah tubuh, otak, dan pemikiran. Jadi siapa yang akan jadi master untuk masa kini dan ke depan, itu mereka yang memiliki data. Nih, sini nih. Misalkan Ane ini punya Nick, kan? Nick itu jadul banget. Ya. Nanti dia pakai barcode, no? Barcode itu udah generasi lama, abad 20. Nah, generasi abad 21 NFT namanya. NFT itu apa? Pokoknya NFT ini spesial dimiliki oleh dia. Saya juga punya. Tapi bisa dijual. Harta. Hartanya bukan dia punya rumah segini, seabregan, gini-gini. Itu akan jadi beban untuk generasi milenial. Karena mereka akan nyari nanti kamar studio. Karena mereka generasinya virtual reality. Gak mau seabregan. Kamar gue dikasih dia. Kalau kita kan happy. Bisa kucing-kucingan di kamar gitu kan. Kalau dia gak mau. Karena cucuku udah pasti diranjang terus gitu kan. Nah cukup dengan itu gitu. Comfort yang penting. Karena dia akan jadi generasi complainer. Nah NFT ini akan dicakup apa? Melalui algoritma. Dia ini akan di ini. Namanya ini, kelahiran gini, itu data yang gak penting. Data yang penting itu apa? Kulinernya bisa. IQ-nya berapa? Smart-nya gimana? Nah, terus udah gitu, nanti bisa dibuat yang baru. Jadi bayangin gini, yang baru ini ada kita buat NFT yang baru. Ini kan cuma kuliner, taunya kuliner aja gitu. Dia ngerti apa? Anda hobinya apa? Skillnya apa? Dia mungkin ahli matematika. Nah, DNA dia ahli matematika, jadi dia algoritma sedemikian rupa sehingga dia bisa kuliner, bisa algoritma, bisa matematika dan lain-lain. Dia bisa jadi super nanti ke depan. Targetnya 2030 yang gini dimatiin. Cuman 2,8 miliar. Teknologi ke depan. Teknologi ke depan nanti bisa. Ini yang gini mesti pergi ke Mars. Jadi sekarang yang komorbid, yang apa. Ya memang biarin aja. Pentingnya Anda sekarang menyelami hal ini yang ini aku tuh apa sih yang berusaha untuk aku tanemin di dalam diri Anda. Ini pekerjaan roh tuh seperti gimana? Anda udah memasuki musim yang berubah. Kalau zaman dulu ada namanya landlord, tuan tanah. Nah, lalu mesin otomotif, teknologi itu sekarang enggak perlu data. Anda ngerti nggak ya apa yang saya maksud nih? Yang dibutuhkan dari Daniel Panji bukan ininya, bukan itunya, bukan harta, kagak ada orang ono, teu aya. Tapi apa? Skill, influence, dan juga DNA-nya. Orang seperti saya itu diincar karena mobilisator. Nah, ke depan apa yang Anda mau buat dengan ini? Cepat buat data. Dan data itu jangan dimasukin ke cloud. Tahu nggak tadi ayat yang sebetulnya di dalam Mazmur 22 itu bukan sekedar dia itu akan memberitakan kepada bangsa yang akan lahir. Enggak sebetulnya. Ini kita menjaga benih. Itu bahasa aslinya benih. Oh my God, kenapa gini ya? Jadi kalau kita mengerti ya pengertian soal ini, Tuhan kata saya ini benar-benar ya. Jadi ayat 30, a seed shall serve him.
Maksudnya gimana ya? Benih Daniel Panji ke sini akan melayani. Yang saya takut nih kehilangan DNA Panji, yang DNA Kristus ke generasi berikut. Kenapa? Teknologi bisa ngekat gitu. Kripto apa? Faceless kan, cashless kan, udah virtual money. Itu angka semua, tapi nggak ada wujudnya. It shall be accounted to the Lord. Jadi bukan eksistensi kitanya, tapi seatnya di sini untuk yuk, saya mau guncangkan Anda sekarang. Anda gak boleh egois hidup untuk dirimu. Jadi setan akan mencuri DNA saya ini. Stop sampai di situ dan kita bunuh karakter ini. Jadi selfish, rebellion, gak mau patuh ke orang tua, gak mau ke gereja. Dan sama aja Pak, sama VR juga sama kita ibadah. Baptis celup sendiri di bathtub. Ini please, ini udah datang. Ini udah datang. Jadi gimana kalau anak kita udah gini nih? Quality time. Tahu gak, aku punya anak-anak baik. Reza dan Joseph tuh baik. Gak ngerokok, gak ini, gak judi, gak apa, gak baik. Baik tapi belum tentu benar. Aku bangga dengan anakku, lihat anakku. Gak ada cacatnya gini. Tetapi Tuhan waktu itu suruh aku bikin. Kamu berdua naik pesawat, tinggal di hotel berdua. Dengan satu anak. Tahu gak itu dunia paling sengsara saya tuh berdua sama anak. Gak ada cerita. Khotbah pinter. Mau cerita apa lagi ya? Paling juga, apalagi kalau anak cowok. Gimana kita nanti kulineran itu enak loh, nasi babinya di sana. Iya Pak, cuman iya Pak doang. Jadi kamu mau gak gini, kalau nanti kita gini. Iyalah setuju aja gimana papanya. Nggak create story gitu, nggak something yang discussion talkative gitu. Di situ saya baru menyadari bahwa ini banyak lost contact orang tua dengan anak. Karena selalu perintah mindset kita yang selalu ini. Nah terus ayat 31. Will be accounted. Jadi yang diperhitungkan itu ini ketika kita nggak ada. Will be accounted to the Lord for a generation. Terus they shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born. Kepada bangsa yang belum kelihatan sama kita. Jadi Anda taksir kalau bayi-bayi sekarang lahir, gimana tahun 2030? Kalau bukan anak Anda yang jadi preachernya. Aduh Tuhan ini dalam banget, kok baru ketahuan sekarang sih? Jadi mau gak investasikan hidupmu kepada something yang gak kelihatan? Pantesan kita di kota di mana di bawah kutuk melulu. Karena gak ada fatherhood spirit kepada bangsa yang belum lahir. Daud ngerti, tapi Salomonya gimana? Tapi cucunya gimana? Generasi ini udah berbeda Bapak Ibu sekalian. Apalagi di dalam masa pandemi. Mereka udah online school. Struggle-nya gimana, kita 1 jam aja. Zoom 1 jam setengah udah gimana. Cucu saya 4 jam nungging-nungging kepala di bawah itu. Bener gak? Tapi itu tuh sebetulnya hipno. Makanya kita harus berdoa kembali onsite. Kenapa sekarang males ke gereja sementara kalau di mall-mall pada penuh? Oh my God, kita harus jadi father, call them back.
Aku mau kalian call them back again. Jangan kita melihat generasi yang hilang. Kita bangkit berdiri, call them back, call them back, call them back, call them back. Call back kembali. Anda punya sense of urgency dalam diri Anda, ayo teriak-teriak. Anda berdoa profetik, ayo berdoa secara profetik. Bahwa you are different. Anda sudah berbeda sekarang. Anda akan manggil mereka kembali. Hai anak-anakku kembali, kembali. Urabashanda baralama shekeda baralama shanda. Urabashekeda baralama shakaralabas. Ayo, ada energi, ada energi, ada energi dalam doa. Kembali. Urabashakaralama shekeda baralama. Sekarang terima pengurapan baru, terima pengurapan baru. Supaya Anda melihat jangan yang tampil, tetapi Anda yang harus melihat yang hidden, yang tidak tampil, yang tidak kelihatan. Anda akan mempersiapkan itu bangunan atau apapun secara fisik, tetapi Anda sedang mempersiapkan untuk something yang belum kelihatan ke depan. Ngerti apa yang saya maksud? Yang mau melakukan pelayanan secara holistik. Mau pertanian, bangun desa lah, mau bangun WC dan lain sebagainya. Karena saya juga ada di era itu. Arena itu. Jangan Anda hanya create something yang you don't know. Engkau nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Malah saya mau berdoa buat kalian. Anda mungkin 1-2 orang. Anda akan membuat satu community center base. Tapi ini cyber. Dahsyat banget. Karena kalian akan ngerebut jutaan di situ. Sekarang saya khotbah di sini hanya kalian yang dengar. Coba kalau melalui media bisa 10 juta orang dengar. Benar nggak? Coba siapa lagi yang saya cara? Ini ada namanya Kingdoms Culture. Itu urapan di mana Anda ngelihat kebudayaan kerajaan akan masuk di dalam dirimu. Sehingga ketika Anda membangun sesuatu, membangun PAUD, membangun sekolah, membangun apa, you know, engkau tahu banget apa yang akan terjadi ke depan. Bukan jago-jagoan kita pengen bangun ini, bangun itu, bukan. Tetapi ada something yang memang Tuhan mau singkapkan ke dalam dirimu untuk menyelamatkan angkatan yang belum lahir. Saya ngelihat ini ada kepingan di mana keselarasan di gereja Anda itu adalah antara apostolik dan profetik. Ketika nangkap sesuatu maka mereka akan bergerak dan mereka akan menjadi benar-benar orang-orang yang Joshua generation yang akan mendudukinya. Ngerti? Kenapa Joshua harus bisa mengerti bahwa tanah perjanjian yang itu kan gersang banget. Harus ngebangun, mengalahkan raja-raja lagi. Pekerjaan yang gak mudah. Tetapi the promised land is the promised land. Mau gak kalian memiliki visi the promised land untuk dirimu? Yuk angkat tangan. Terima pengurapan Spirit. Tahu gak bahwa Anda itu lebih besar daripada apa yang Anda pikirkan? Karena hikmat Tuhan ada padamu. Anda sekolah apa, Anda punya apa, itu gak perlu. Tuhan gak perlu. Yang Tuhan mau adalah hatinya, blueprintnya. 5 roti 2 ikan itu hanya sarana. Yes, pengurapan ini turun atas engkau. Penuh. Mereka tidak lagi sama seperti mereka datang. Tapi mereka akan memikul kuk yang dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya beban mereka gak ada apa-apanya. Persoalan mereka gak ada apa-apanya. Dibanding dan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Mereka akan menerima visi yang baru. Semangat yang baru. Rencana kerja yang baru. Di dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang baru. Otoritas yang baru. Turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus katakan sama-sama. Amin.